Noni merasa gelisah karena Koji tidak menjawab pesannya selama beberapa hari, tidak mengabarinya sejak pergi ke Korea untuk pekerjaan. Rekan kerjanya datang dan menanyakan kapan bos mereka pulang. Noni memberitahu jika bos mereka akan pulang hari Senin. Rekan kerjanya sangat senang dan memujinya karena Noni bekerja sangat baik sebagai sekretaris. Noni terlihat sangat senang. Sedang istirahat, Noni masih saja sibuk dengan ponselnya untuk melihat pesan dari Koji, tapi tidak ada pesan yang masuk sehingga ia ingin mengirim pesan tapi bingung. Tiba-tiba rekan kerjanya datang memberitahu bahwa ada klien yang ingin bertemu dengan Nonim. Nonim bingung karena ia tidak ada janji apa-apa. Rekan kerjanya mengatakan Tuan Mak ingin menemuinya. Nonim terkejut Tuan Mak yang ingin menemuinya. Tak lama kemudian Minei datang dan memberitahu bahwa dia diminta bosnya untuk menemani Nonim untuk menemui klien. Mereka pun pergi. Sampai di ruang rapat, Tuan Mak memberitahu bahwa dia masih sangat marah karena kelakuan Koji di restoran waktu itu. Dia juga datang meminta maaf kepada Nonim atas kelakuannya saat itu. Nonim mengatakan dia memaafkan Tuan Mak dan sebaiknya mereka hanya membicarakan pekerjaan saja dan tidak melebihi itu. Nonim juga memberitahu jika dia sebenarnya masih sangat marah karena kelakuan Tuan Mak dan ingin melaporkannya ke polisi. Namun ia memutuskan untuk memaafkan Tuan Mak karena Tuan Mak sudah mau meminta maaf kepadanya sehingga ia meminta Tuan Mak untuk tidak melakukan hal semacam itu lagi. Nonim juga menyuruh Tuan Mak untuk meminta maaf pada In. Tuan Mak memberitahu Nonim untuk jangan terlalu mempercayai Koji bosnya karena dia belum mengenal dengan baik orang seperti apa Koji. Dan jika Nonim merasa kecewa dengan Koji, Nonim boleh datang pada Tuan Mak. Nonim dan Minei saling bertatapan. Minei menyuruh Nonim untuk kembali bekerja karena Tuan Mak mulai berbicara di luar pekerjaan. Kemudian Nonim dan Minei meninggalkan rapat. Malamnya Nonim gelisah karena tidak ada kabar apapun dari Koji dan ia kepikiran perkataan Tuan Mak jika dirinya belum mengenal Koji dengan baik. Nonim memeriksa handphonenya tapi tidak ada pesan dari Koji. Keesokan harinya, Nonim saat istirahat makan siang, dia ingin bertanya pada Koji dan menyuruhnya makan, tapi dia malah bertanya pada teman-temannya tentang Koji yang belum ada kabar. Teman-temannya merasa curiga karena Koji tidak membalas ataupun mengabari Nonim. Bisa saja di Korea Koji mempunyai pacar dan hal ini membuat Nonim gelisah dan meminta teman-temannya untuk tidak berpikir seperti itu. Teman-temannya menyarankan Nonim untuk berselfie mempesona dan mempostingnya di akun media sosial agar Koji melihatnya. Nonim pun mencoba saran dari teman-temannya. Nonim pun berselfie. Namun ia terkejut melihat Minei memanggilnya dan bertanya apa yang dilakukan Nonim. Nonim beralasan dirinya sedang gatal karena ada serangga yang masuk di bajunya. Minei menyuruhnya berhati-hati lalu dia pergi. Saat waktunya pulang, rekannya bertanya kenapa Nonim belum pulang. Nonim menjawab dia akan menyelesaikan ini lalu pulang. Nonim mengatakan hari ini rekan kerjanya berdandan cantik, pasti ada janji. Rekan kerjanya membenarkan, kemudian ia berpamitan dulu karena ia akan berkencan dan menyuruh Nonim untuk mencari pacar juga agar ia bisa makan malam bersama. Nonim hanya tersenyum saja. Nonim membawa berkas ke ruangan bosnya dan mengatakan ia sangat merindukannya. Tiba-tiba ia terkejut karena Koji datang ke ruangannya. Nonim sangat senang karena Koji sudah kembali dan mengatakan dia sangat merindukan Koji. Nonim bertingkah nakal memeluk Koji dan tiba-tiba Minei membangunkannya. Ternyata ia hanya bermimpi saja. Minei menyuruhnya untuk segera pulang karena sudah waktunya pulang dan Minei pun pergi. Nonim masih merasa gelisah dan menatap layar ponselnya menunggu kabar Koji. Besoknya di kantor, Nonim bekerja sambil melihat handphone berharap ada kabar dari bosnya Koji. Ling menghampirinya karena Nonim terlihat pucat dan menyuruhnya untuk istirahat karena besok akhir pekan. Rekan kerjanya menggosipi akun media sosial milik bos mereka dan hal ini membuat Ling merasa penasaran. Nonim juga tidak tahu jika Koji memiliki akun media sosial sehingga ia mulai penasaran dengan pembicaraan mereka. Ling dan Nonim langsung melihat akun media sosial milik bosnya dan merasa iri dengan Rena karena bosnya tampak serasi dalam foto postingan. Mereka berpikir pasti ada sesuatu di antara bosnya dan Rena karena tanpa memberitahu dengan melihat postingan sini membuat mereka sadar mungkin bosnya sedang bersama di Korea. Karena hal itu membuat Nonim merasa tambah gelisah menatap ponselnya karena belum mendapat kabar apapun dari Koji. Nonim pulang dan ibunya bertanya kenapa Nonim terlihat pucat dan lesu.
Ibunya menyuruh Nonim untuk mandi dan istirahat karena besok libur. Kakaknya juga mengusili dirinya dan membuatnya kesal. Di kamarnya, Nonim masih memikirkan apa yang dikatakan rekan kerjanya tentang Koji dan dia masih belum menerima kabar apapun dari Koji. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata Koji menelponnya. Koji memberitahu jika dirinya kehilangan ponsel di hari pertamanya di Korea sehingga dia tidak bisa mengabarinya dan dia ini menggunakan ponsel Hasobe. Nonim menanyakan alasan Koji menelponnya. Koji memberitahu tidak ada salahnya ia menelpon pacarnya. Koji juga mengajak Nonim untuk pergi bersama esok hari dan itu akan menjadi kencan mereka. Nonim merasa sangat senang karena mendapat kabar dari Koji dan diajak kencan oleh Koji besok. Koji juga mengatakan dia sangat merindukan Nonim. Keesokan harinya, Nonim langsung mencoba banyak pakaian di lemarinya dan dandan dengan rapi untuk kencan hari ini. Kemudian Nonim menemui Koji sesuai perjanjian mereka. Nonim terpaku melihat Koji. Koji memanggil Nonim. Koji bertanya Nonim apakah ia masih ingat dirinya karena ia tidak berpakaian seperti biasanya saat bekerja. Nonim memberitahu bahwa dia jelas mengenali pacarnya. Koji mengajak Nonim menggandeng tangannya tapi Nonim masih merasa ragu sehingga Koji bertanya apakah Nonim masih merasa takut karena terakhir kali. Koji mengatakan tenang saja karena dia sudah memilih tempat yang jauh dari kantor. Dan Koji juga sudah menyamar seperti ini. Nonim tertawa dan mengatakan bosnya cuma memakai kaos dan jin bukanlah penyamaran. Koji meminta Nonim untuk memanggil namanya karena ia adalah pacarnya dan ini juga di luar pekerjaannya. Akhirnya Nonim pun mau menggandeng tangan Koji dan Koji menggandengnya berjalan pergi bersamanya. Hal ini membuat Nonim merasa sangat senang. Koji mengajak Nonim untuk memilih ponsel untuknya karena ponselnya hilang. Koji bertanya ponsel mana yang Nonim suka. Koji kemudian menunjuk Nonim dan mengatakan ini yang dia suka. Nonim malu dan mengatakan ponselnya maksudnya. Koji ingin membelikan Nonim ponsel tapi Nonim menolaknya karena dia tidak mau berhutang lagi tapi Koji mengatakan Nonim bisa membayarnya dengan yang lain sambil melihat tubuh Nonim. Nonim langsung menutup dadanya dengan malu. Setelah membeli ponsel, Nonim bertanya pada Koji apakah kencan mereka hanya mengantarkan Koji membeli ponsel. Koji memberitahu bahwa kencan mereka baru dimulai setelah ini. Ternyata Koji mengajaknya menonton di bioskop dengan menggenggam tangan Nonim dengan erat. Nonim tidur di bahu Koji. Tak lama kemudian Koji memejamkan mata sehingga Nonim memastikan apakah dirinya tertidur. Koji memberitahu bahwa dia hanya merilekskan matanya karena dia masih jet lag dari perjalanan bisnisnya. Setelah film selesai, Koji bercerita tentang film yang mereka tonton dan membuat Nonim terkejut karena dia kira Koji terlelap tidur. Koji mengatakan dia hanya mengistirahatkan matanya saja. Koji juga melihat air mata Nonim di kaosnya Koji. Nonim malu mendengar itu. Nonim kemudian mengajak Koji untuk makan di restoran terdekat, tapi Koji memberitahu selama beberapa hari di Korea, dia belum makan bekal yang dibuat Nonim, sehingga ia ingin makan masakan Nonim. Nonim menanyakan apakah maksud dari Koji ini meminta dirinya memasak di rumah Koji dan menggunakan alasan ini untuk mengajaknya ke rumah Koji. Koji mengiyakannya dan bertanya apakah Nonim mau memasak untuknya di rumahnya. Nonim menyetujuinya. Kemudian mereka menuju parkiran dan ternyata Koji membawa motor dan membuat Nonim tidak menyangka. Koji mengatakan cuacanya sangat bagus jadi dia memutuskan membawa motor. Koji memakaikan helm pada Nonim. Kemudian mereka mengendarai motor mengelilingi kota dan menuju rumah Koji. Nonim terlihat sangat senang karena Koji memintanya untuk memeluk dirinya agar tidak jatuh dari motor. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Sampainya di rumah Koji, Nonim pun mulai memasak untuk makan malam mereka. Koji menawarkan minuman kepada Nonim, namun Nonim menolaknya dan bertanya apakah Koji menyuruh Nonim minum agar Nonim mabuk. Koji hanya tertawa karena Nonim berpikir seperti itu. Koji menghampiri Nonim padahal Nonim menakutinya dengan pisau di tangannya. Tapi Koji tahu Nonim tidak berani bertindak seperti itu. Koji kemudian memeluk Nonim yang sedang memasak. Setelah makanan sudah jadi, Nonim menyiapkannya di meja makan dan mulai makan. Koji meminta disuapi oleh Nonim sehingga Nonim mengejek Koji dan membuat makanan itu mengenai lehernya. Koji menawarkan diri untuk mengelap makanan itu. Koji menyuruh Nonim menutup matanya dan ternyata Koji mengelapnya dengan bibirnya dan membuat Nonim terkejut. Nonim kesal karena terdapat bekas bibir di lehernya dan ia bingung harus bagaimana menutupnya.
Koji mengatakan apa Nonim ingin lagi di sebelahnya, tapi Nonim menolaknya dengan kesal. Koji hanya tersenyum melihat tingkah Nonim yang kebingungan. Setelah itu Nonim pulang dengan berjalan hati-hati agar ibunya tidak melihatnya, tapi ternyata ibunya mendengarnya. Nonim langsung terhenti dan duduk di tangga. Ibunya bertanya kenapa Nonim berjalan mengendap-endap dan tidak memberitahu ibunya jika dia sudah pulang. Nonim mengatakan tidak juga. Ibunya merasa curiga karena Nonim terlihat menutupi lehernya sehingga ibunya bertanya kenapa dengan leher Nonim. Nonim terkejut dan bingung harus menjawab apa kepada ibunya. Ibunya ingin melihatnya tapi Nonim melarangnya dan kemudian bersambung. Bagaimana ya? Apakah Nonim akan ketahuan? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.